Perkenalkan, saya Tegar dari Prodi Pendidikan Teknik Sipil UNY Angkatan 2023. Di sini kami dari kelompok Pancasila ingin bertanya nih Mas. Yang pertama, sebelumnya tanya dulu, Masnya namanya siapa? Raffi, Raffi, dari Prodi apa Mas? ilmu komunikasi Ilmu Komunikasi. Tahun berapa? Angkatan tahun berapa? 20. 20 ya. Tanya-tanya sedikit ya Mas. Ini terkait tentang penerapan sila di kehidupan kita itu sudah sesuai atau belum. Yang pertama itu dari ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia adalah negara multi religius atau negara yang mengakui banyak agama. Namun masih ada beberapa masyarakat Indonesia yang tidak meyakini Tuhan atau ateis. Bagaimana pendapat Masnya terkait hal tersebut? Kalau bicara soal agama sih sebenarnya mungkin agak sensitif ya, dan aku sendiri juga belum bisa mengamini kalau aku tuh orangnya cukup agamis gitu. Cuma menurutku ya gimana ya, menurutku sebagai ya warga Indonesia yang punya sejarah keagamaan yang cukup baik, menurutku agak aneh sih kalau semisal ada yang kurang percaya dengan hal-hal berbau agama tersebut. Dan menurutku hal yang paling agak miris dari Maha Esa kan itu nggak cuma kita meyakini Tuhan, tapi juga ada namanya itu kan banyak ya agama di sini ya, Kristen, ada Katolik, ada Islam, Hindu, Buddha gitu kan. Terusnya tuh bagaimana kita nggak cuma meyakini apa yang kita yakini, tapi kita juga harus menghormati apa yang orang lain yakini. Nah itu menurutku yang jadi salah satu yang apa ya, pelik banget lah, selain dari orang-orang yang nggak berkepercayaan. Oke lah, lu nggak berkepercayaan ya udah, cuma masalahnya kalau sampai nggak berkepercayaan atau percaya sama yang A tapi kok malah menjatuhkan yang lain. Nah menurutku ini yang jadi sesuatu yang agak miris gitu. Oke, berarti pendapatnya Masnya penerapan sila pertama di Indonesia sendiri itu masih sangat minim dan mungkin belum sepenuhnya dilaksanakan gitu ya Mas? Ya, ya 30%. 30% ada persennya. Oke, terima kasih Mas. Selanjutnya terkait dengan sila kedua ya Mas, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Definisi kemanusiaan yang adil dan beradab menurut Masnya, dan apakah di lingkungan sekitar Masnya sudah menerapkan keadilan dan keberadaban antar sesama? Itu manusia yang beradab tuh kayak bagaimana kita tuh sebenarnya gampangannya ya, buat aku yang mahasiswa biasa tuh kayak ya bagaimana kita tuh ya saling menganggap satu sama lain itu ya manusia yang sama itu bukan berarti setara ya, bisa jadi misalkan aku nih, aku kan badannya agak besar nih, Ya. ya kan, kalau sama Mas kan masih besaran aku. Ya istilahnya kalau kita sama-sama anggaplah disuruh jalan di jembatan, sama-sama yang tebalnya sama, ya kan berarti adil nggak badannya kan, seharusnya Ya. saya mungkin lebih tebal gitu Ya. kan. Maksudnya bagaimana kita tuh kayak ya jadi manusia tuh jangan, misalnya ya jangan rakus, terus jangan ya merendahkan hak-hak orang lain. Maksudnya kayak ya selagi orang itu tidak membuat kerusuhan dan eh, apa ya, kerusuhan dan ketidaknyamanan di masyarakat, ya wis lah. Maksudnya kita ya saling manusiakan lah. Maksudnya jangan kayak yang pendiam dikit dianggap apa lu kayak ibu ya, maaf ya, atau misalkan yang aktif dikit kayak ini berbanget ya, enggak kan. Maksudnya kayak ya kita tuh harus sama-sama saling memandang dalam suatu kesalahan yang adil. Berarti kalau dari Masnya sendiri merasakan belum di sekitarnya Masnya itu sudah terlaksana dengan mungkin sudah baik, atau menurut Masnya masih banyak orang-orang yang belum menerapkan nilai tersebut di sekitarnya Mas? Menurutku sih belum ya, karena apalagi di kalangan mahasiswa ya, kadang-kadang itu ada yang namanya kayak serotan maut gitu ya, yang lu maunya sama kelompok ini aja, kalau nggak kan kayak siapa nggak diajak gitu. Maksudnya ya beda frekuensi, beda minat itu nggak masalah, tapi kalau sampai kayak menjauhi dengan hal-hal yang kayak cuma karena beda minat, beda ini, kayak menurutku kayak gimana ya, Kak, kasihan aja gitu, nggak adil gitu. Terus juga mungkin ya kalau permasalahan di kampus ya mungkin kayak KT ya, mungkin ada beberapa yang harusnya golongan satu jadi golongan dua, nah, kayak itulah lebih mahal lah. Dan yang sebenarnya mampu malah ya yang jalan mengajukan, maksudnya tuh kok ya sing kena randedet sih gitu. Iya, mungkin kan karena sistemnya itu survei juga bisa dikelabui juga gitu Iya. dari UKT tersebut. Terima kasih Mas untuk waktu yang diberikan. Oh ya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kelompok kami. Terima kasih ya Mas. Ya, masuk. Sebelumnya perkenalan, nama aku Ica dari Prodi Pendidikan Teknik Sipil Perencanaan.
Mau izin wawancarai terkait tugas kelompok Pancasila kan kelompok 1. Sebenarnya kenalan dulu mbaknya namanya siapa, dari prodi apa? Nama aku Dea dari Prodi Pendidikan Geografi. Angkatan berapa mbak? Angkatan 21. Oke, lanjut aja ya mbak. Ya. Pertama, Indonesia itu kan negara multi religius atau negara yang mengakui banyak agama. Namun masih ada beberapa masyarakat Indonesia yang tidak meyakini Tuhan atau ateis. Nah, menurut pendapat Mbak Dea itu gimana akan hal tersebut? Tentang itu masyarakat Indonesia yang masih ada yang menganut ateis. Iya. Kalau menurutku ya seharusnya sebagai kita kan sebagai bangsa Indonesia yang punya apa ya namanya, kebanyakan tuh masyarakatnya beragama gitu, dan memang diwajibkan untuk beragama dan memeluk agama. Itu harusnya juga sebagai masyarakat, tapi itu balik lagi ke pribadi ya, kalau memang belum terpanggil untuk memeluk suatu agama ya nggak apa-apa sih, tapi nek sebagai warga negara gitu mungkin baiknya menganut agama gitu. Jadi menurut pendapat Mbak Dea itu sebaiknya masyarakat Indonesia ini menganut agama gitu sesuai dengan perintah dari pemerintah. Dan juga tuntutan ateis ya, pokoknya ikuti kata hati aja lah gitu. Selanjutnya, sila kedua Pancasila itu kan kemanusiaan, adil dan beradab. Nah, definisi sila kedua itu menurut Mbak Dea gimana, dan apakah di lingkungan sekitar Mbak Dea itu sudah menerapkan keadilan dan keberadaban antar sesama? Keadilan sosial ya. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Pastinya ada yang nggak bener-bener 100% ya. Pasti juga ada juga di sekitar kita tuh yang belum benar-benar menerapkan, termasuk aku sendiri. Pastinya. Gimana tadi? Definisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurutku kemanusiaan yang adil dan beradab tuh kemanusiaan yang bisa apa ya, bisa untuk menghargai sesama dan juga segala perbedaan yang ada. Jadi nggak cuman pikirannya tuh sempit tentang dirinya sendiri atau tentang pendapat dia yang benar atau yang salah, tapi juga memperhatikan pendapat orang lain gitu. Tapi di sekitar Mbak Dea itu gimana keadilan dan keberadaban sama manusia? Keberadaban manusia menurutku Di sekitar Mbak Dea apakah sudah banyak atau masih ada beberapa yang kurang gitu? masih ada sih beberapa yang kurang. Kayak contohnya tuh kayak gimana ya, kayak misalnya ke pribadi itu dari kita aja ke teman kadang kan kayak ngerasa kurang adil gitu ya. ngerasa perlakuan dia terhadap kita tuh nggak adil, atau dia merasa kita tuh belum adil terhadap dia gitu. Pasti ada. Jadi menurut Mbak Dea itu kemanusiaan yang adil dan beradab itu kita tidak membeda-bedakan gitu ya? Iya, tidak membedakan. Makasih Mbak sebelumnya. Udah. Oh iya. Oke, Makasih Mbak. Iya. Saya dulu di mahasiswa. Nggak masalah, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, untuk yang pertama ya kak, kan di Pancasila yang ketiga itu kan Indonesia sebagai negara multikultural dan banyak perbedaan. Nah, menurut kakak tuh bagaimana kita bisa menjaga persatuan di tengah perbedaan? Oke, yang pertama tuh toleransi. Toleransi, terus habis itu mengenal satu sama lain. Ketika kita tahu, maka kita bisa mengerti kenapa mereka melakukan itu atau mereka tidak melakukan itu. Misalnya aja kalau kita sama dengan orang timur ya, mereka ada budaya untuk konsumsi alkohol ya. Sedangkan di kita tidak melakukan itu, kan boleh muslim karena dengan pemikiran. Tapi ketika kita tahu kenapa mereka melakukan itu, ya kita harus melakukan yang namanya toleransi. Oh, mereka melakukan itu karena itu adalah yang ada di sana, dan dia juga harus mengerti kenapa di sini tidak dibolehkan. Sehingga kayak hal seperti itu sebenarnya bisa dibicarakan, bisa kita bisa ngobrol bareng tentang hal. Untuk hal yang
lanjutlah ke nilai sila keempat ya kak. Kan di nilai sila keempat itu mereka tentunya musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Nah, menurut kak dari itu bagaimana kita bisa memastikan suara setiap orang itu didengar dan proses pengambilan keputusan itu? Itu bisa banget. Karena setiap orang punya kepentingannya masing-masing kan ya. Kalau itu adalah mungkin ketika kita secara logis, secara kita idealnya adalah kita bisa mengambil sampel-sampel yang tepat dengan orang-orang yang representatif dengan kita. Tapi ini sudah kita jadi kita saat ini kan memang kondisi ekonomi sangat mempengaruhi dalam artian ketika kita pun memilih misalnya ini sedikit sekali banyak kita ada orang-orang di sini itu memang ada faktor ekonomi di situ dan kita memang tidak bisa memastikan apakah orang-orang yang kita pilih sekarang representatif. Sebenarnya memastikan orang-orang yang kita pilih sebagai orang-orang yang representatif untuk komunitas kita. Berarti kakaknya masih bisa Memperbaiki ya sangat apalagi di Indonesia ya sekarang kan semuanya sudah kelompok dan golong dan semuanya jujur kan semuanya kepentingan kita masing-masing. Bahkan kita mungkin kalau kita di sana juga kita akan mementingkan kepentingan kita masing-masing, itu manusiawi lah. Oke kak, untuk yang terakhir nih di sila kelima, kan kita tahu bahwa keadilan itu milik seluruh rakyat Indonesia. Gimana sih saat ini semua orang sudah mendapatkan hak yang sama dan adil menurut kakak? Belum. Ya belum Ya, iya benar. pendidikan kita bisa dilihat dari pendidikan kita, lalu pemerataan pendidikan kita orang pendidikan ya. Iya. Pemerataan pendidikan kita bagaimana orang-orang yang sebenarnya harusnya punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan karena mungkin sistemnya yang salah atau orang-orang yang dalam sistem itu yang salah, itu sebenarnya kalau kita ngomong keadilan dan pendidikan, lalu ekonomi pun kita juga belum ada keadilan secara meluas itu sudah besar. Apakah selalu dengan bantuan itu dari pemerintah dulu? Apakah itu nanti bisa memberikan masuk itu? Menurut saya enggak. Kita harus bedakan antara equality dan equity. Bukan equality apa kalau kita harus sama rata, tapi kan sudah beda kan antara kita yang mungkin kalau ini panjang banget sih kalau ngomong gitu ya. Kalau pendidikan ketika orang di pedalaman harus mengejar kita dan bagaimana orang yang bekerja harus stay ataupun menjadi lebih baik itu kan menjadi problem banyak dan apakah kita bisa dapat keadilan itu Ini udah kita belum. belum. Jadi ada kita terima kasih atas waktunya. Aduh aku ya coba. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rino Yudantara dari Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Di sini saya dari kelompok 2 Pancasila ingin mewawancarai kakak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, dari sila ketiga, Indonesia sebagai negara multikultural dan banyaknya perbedaan, menurut kakak bagaimana kita bisa menjaga persatuan di tengah perbedaan ini? Untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan itu kesadaran diri masing-masing sih. Kalau seandainya kita udah nerapin apa sila-sila yang ada di Pancasila, nilai-nilainya itu kita bisa menerapin untuk bisa menghargai sesama perbedaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, pada sila keempat itu kan dijelaskan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Menurut kakak, bagaimana kita bisa memastikan suara setiap orang didengar dan dalam proses pengambilan keputusan? Caranya atau Ya, dengan caranya memastikannya itu bagaimana? memastikannya itu kan di Indonesia itu ada yang namanya musyawarah gitu ya. Ya. Jadi tetap kita harus, kalau misalnya ada suatu voting atau apa, kita tetap harus dengan sesuai kaidah yang ada di sistem musyawarahnya itu gitu. Terus kalau seandainya ada suara rakyat yang misalnya kayak pendemo atau apa gitu ya, menurutku tuh gimana ya, pendemo itu kan untuk bisa menyuarakan pendapat yang baik untuk
negara gitu. Jadi harapannya sih untuk aparat-aparat tuh bisa mendengarkan dengan ya, kita nggak pernah tahu kebijakan negara itu kedepannya itu baik atau enggak untuk masyarakat, tapi setidaknya aparat itu bisa mendengarkan dengan membuka peluang masyarakat untuk bisa memberikan suara untuk negara. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, dari sila kelima Pancasila kita tahu bahwa keadilan itu milik seluruh rakyat Indonesia. Menurut kakak, apakah saat ini semua orang sudah mendapatkan hak yang sama, adil dan merata? Eh, belum. Belumnya itu dari pemerintah ya, maksudnya kayak bantuan gitu. Kadang tuh bantuan itu nggak sesuai target gitu. Jadi kayak masih banyak orang-orang yang butuh banget bantuan tapi malah nggak dapat bantuan sama sekali gitu. Terima kasih ya kak telah ikuti wawancara ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya.